Sahabat Alkitab yang terkasih, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam renungan malam hari ini. Setiap malam jam 7 waktu Indonesia Barat bersama dengan Alkitab 1 menit. Kami senang bergaul dengan sahabat semua di berbagai penjuru dunia. Di dalam channel ini kita akan bersama mempelajari Alkitab dengan cara yang sederhana untuk semua usia. Orang yang paling sibuk sekalipun dapat mengerti dan memahami pesan Allah serta melakukannya. Mari kita mulai bersama dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus senantiasa hadir, membuka hati kami untuk kami menerima firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di tengah kesibukan sehari-hari yang kami jalani. Malam hari ini kami membuka hati, meminta pimpinan-Mu, dan Tuhan mengarahkan hati kami, menenangkan badai yang mungkin ada di dalam rumah tangga kami atau kehidupan ekonomi kami. Kami mau seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, mendengarkan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat datang di channel YouTube Alkitab 1 Menit. Channel ini hadir untuk menemani kita semua dalam membaca dan mempelajari Alkitab setiap hari. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan tuliskan komentar atau pertanyaan sahabat di kolom chat. Atau mungkin ada pokok doa, mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman melalui perenungan firman Tuhan. Sahabat Alkitab, malam hari ini kita akan merenungkan kisah Petrus dalam Injil Yohanes pasal 20. Kisah ini begitu menyentuh hati, menunjukkan betapa besar kasih Allah dan iman dari Petrus ini kepada Yesus Kristus. Kami bacakan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sahabat Alkitab, kita fokus di Injil Yohanes pasal 20 tadi, ayat ke-8 dan 9 yang berbunyi, "Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati." Sahabat Alkitab, satu hal yang saya kagumi dari Petrus ialah bahwa ia melakukan hal-hal yang belum tentu akan dilakukan oleh murid-murid yang lain. Ini beberapa hal tentang Petrus yang saya renungkan. Yang pertama, responnya segera. Setelah mendengar perkataan Maria Magdalena yang mengatakan bahwa Yesus sudah tidak ada di kuburnya di ayat ke-1 dan ke-2 tadi,
Petrus dan murid yang lain, yaitu Yohanes, berangkat ke kubur Yesus. Dan kalau kita baca referensi yang diberikan di dalam perikopnya, kita mendapatkan fakta bahwa Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Tertulis dalam Lukas pasal 24 ayat 12. Jadi, walaupun Petrus memiliki kelemahan-kelemahan sebagai manusia, namun hal yang baik yang kita perlu perhatikan adalah responnya segera. Cepat sekali bertindak. Lalu kemudian yang kedua, hal tentang Petrus yang kita dapat renungkan, dia berlari bersama-sama. Cara kedua murid tersebut berangkat ke kubur Yesus adalah dengan berlari bersama-sama. Walaupun usia mereka nampaknya berbeda, usia Petrus lebih senior dari Yohanes, namun bagi Petrus usia bukan halangan untuk berlari. Sekali lagi, bagi Petrus usia bukan halangan untuk berlari. Karena apa? Karena ini tentang Yesus yang sudah tidak ada di kuburnya. Bagi Petrus, Yesus adalah segalanya. Walaupun Yohanes berlari lebih cepat daripadanya, Petrus yang lebih tua dari Yohanes tetap berlari menyusul dia. Kita dapat membacanya di ayat yang keempat dan keenam. Jadi hal yang kedua yang kita pelajari adalah berlari bersama-sama. Selain yang pertama tadi, responnya segera. Hal ketiga yang kita bisa pelajari dari Petrus adalah dia masuk ke dalam kubur. Yohanes yang bersama Petrus memang lebih dahulu sampai di kubur, tetapi Yohanes tidak masuk ke dalam, sedangkan Petrus ditulis di sana menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Petrus melihat secara terperinci kain kapan dan kain peluh yang sebelumnya dipakaikan kepada mayat Yesus, tertulis dalam ayat ke-6 dan ke-7. Nampaknya Petrus menyampaikan hasil pengamatannya itu tersebut kepada Yohanes, yang saat itu hanya menjenguk ke dalam. Dan kita membaca ayat-ayat ini dalam Injil Yohanes. Maka masuklah juga Yohanes, ia melihatnya dan percaya. Sahabat Alkitab, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bila mayat Yesus dicuri musuh-musuhnya, mereka akan dengan mudah mempertontonkan mayat Yesus kepada publik. Sehingga terbukti kebangkitan Yesus adalah hoax. Karena tidak mudah untuk menyembunyikan mayat. Di zaman ini atau bahkan di zaman yang lalu pun. Bila mayat Yesus dicuri murid-muridnya, hebat sekali mereka. Mengapa? Karena mereka harus mengalahkan para penjaga yang satu regunya dapat berisi 4-16 orang serdadu Romawi, tentara profesional yang dilatih untuk berperang. Dan murid-murid Yesus adalah nelayan-nelayan sederhana, orang-orang yang biasa saja, tidak memiliki pendidikan militer, kecuali satu ya, Simon orang Zelot sepertinya. Jadi tidaklah mungkin mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Mereka tidak mungkin mengalahkan para penjaga yang satu regunya tadi berisi belasan orang. Lalu, bila mayat Yesus dicuri murid-muridnya, hebat sekali mereka karena bersedia mempertaruhkan nyawanya, nyawa keluarganya, seluruh harta bendanya untuk mencuri mayat yang tidak berarti. Tidak mungkin hal itu terjadi. Pencurian dilakukan kalau ada sesuatu yang berharga, dan mencuri mayat Yesus sangatlah tidak menguntungkan orang yang mencurinya karena Yesus tidak bangkit dan itu membuat mereka imannya runtuh. Tidak mungkin mereka mempertaruhkan nyawa untuk sesuatu yang dapat membuat imannya runtuh, bahkan mempertaruhkan nyawa keluarga dan seluruh harta bendanya. Karena jika mereka mencuri mayat Yesus, tentu mereka akan dikejar oleh pemerintah Romawi dan kemudian dihukum.
Hukumannya mati dan keluarga mereka dimiskinkan. Jadi tidak mungkin mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Juga perubahan hidup yang drastis dari murid-murid tersebut, dari sangat berduka menjadi sangat bersukacita, adalah bukti bahwa Yesus itu bangkit, bukan mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Kubur yang kosong adalah karena Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, namun bangkit hidup kembali. Dan itu membawa perubahan hidup yang sangat drastis di kalangan murid-muridnya dan mereka sangat bersukacita. Sahabat Alkitab, apa yang mereka percaya? Mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, seperti yang sudah dikatakan Yesus sesuai dengan isi kitab suci. Maria Magdalena, Petrus, dan Yohanes adalah beberapa dari saksi mata pertama tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sahabat Alkitab, karena Yesus adalah pribadi yang telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup selama-lamanya, maka hari ini dengan berani kita dapat berkata, Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga, menjanjikan Roh Kudus, dan mengungkapkan janji penyertaannya selalu kepada setiap murid-muridnya untuk menjangkau dunia ini dan menjadikan semua orang murid Yesus. Mari kita merenungkan beberapa hal dari renungan inspirasi Petrus ini. Apa yang membuat Petrus begitu bersemangat untuk pergi ke kubur Yesus? Bagaimana kita bisa meneladani sikap Petrus dalam merespons panggilan Tuhan? Apa yang membuat kita yakin bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang-orang mati? Sahabat Alkitab, kalau Petrus memiliki respons yang segera, mari kita juga lebih responsif dalam melayani Tuhan dan sesama. Lebih gesit untuk melakukan firman Tuhan, lebih peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Lalu kalau Petrus berlari bersama, mari kita sama-sama saling mendukung dan bekerja sama di dalam pelayanan. Jangan melayani sendiri, sahabat Alkitab. Ajaklah orang lain, jadilah inspirasi bagi mereka. Mungkin mereka adalah orang-orang yang lebih muda dari kita atau orang-orang yang belum pernah melayani. Mari kita ajak mereka untuk bekerja sama di dalam pelayanan yang kita lakukan. Mungkin mereka akan dipercayakan pelayanan yang lebih besar dari kita, tetapi itu semua dimulai dari berlari bersama, melayani bersama-sama dengan orang lain. Kalau Petrus masuk ke dalam kubur dan tidak hanya diam di luar saja, mari kita sama-sama juga menggali lebih dalam firman Tuhan dan mengalami kebenarannya secara pribadi, bukan sekedar kata orang, seperti yang Ayub katakan. Biarlah kita sendiri mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang kita kenal di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan dapat berbicara lebih kuat dari semua perkataan manusia, menembus kedalaman hati kita, menjawab kebutuhan kita yang paling dalam, dapat membedakan pikiran kita, memberitahu manakah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan sahabat Alkitab, ada satu pepatah bijak. Don't say God is silent if your Bible closed. Jangan bilang bahwa Allah itu tidak berbicara kalau Alkitab kita tetap tertutup. Ya, Tuhan Allah berbicara kepada kita manusia lewat firman-Nya, lewat kitab-kitab suci, mulai dari Taurat, para nabi, Mazmur, Injil, yang kita baca keseluruhannya di dalam Alkitab kita. Tuhan berbicara kepada kita setiap hari, setiap kali kita berdoa dan membaca Alkitab.
Kami teringat satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Di sana Yesus mengatakan, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Semoga renungan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Ingatlah, Yesus yang hidup ini selalu menyertai kita. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya, walaupun kita telah meninggalkan dunia ini. Mari kita bersama-sama berdoa, sahabat. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk renungan yang berjudul Inspirasi Petrus. Kami berdoa supaya respons kami segera, kami berlari bersama dan kami masuk ke dalam kubur, lebih dalam mengenal Tuhan, bersama-sama dengan orang percaya lainnya, dan kami melakukannya dengan segera. Pimpin kami Tuhan peka akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Saat ini kami membawa pergumulan doa setiap pendengar yang tertulis dalam kolom chat maupun juga kolom komentar, atau yang ada di dalam hati yang terdalam dari setiap pendengar Alkitab 1 menit. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat yang dapat membantu, dan juga pimpin berikan kekuatan ketabahan hati untuk setiap pribadi dapat melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang perlu untuk lepas dari pergumulan-pergumulan yang ada. Mungkin itu dalam keharmonisan rumah tangga, juga pergumulan ekonomi, pekerjaan, sekolah, kuliah. Kami berdoa supaya ada pertolongan Tuhan. Ora et labora, kami percaya. Kami berdoa dan kami juga bekerja melakukan bagian kami. Semoga Tuhan memberkati kami semua dengan limpahan kasih Tuhan. Kiranya kami semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Kami menutup malam hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami yang akan beristirahat dan juga kami yang mungkin akan melanjutkan aktivitas kami di malam hari ini. Kami berdoa supaya esok hari kami dapat bertemu kembali jam 7 malam di live streaming Alkitab 1 menit. Dan kami berdoa menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan Tuhan yang sanggup untuk melimpahkan, menjawab doa kami lebih daripada yang dapat kami pikirkan dan doakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Alkitab, sampai jumpa lagi esok hari. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.